Keruntuhan Singhasari di tangan Jayakatwang dari Kediri pada akhir abad ke-13 membuka jalan bagi lahirnya kekuatan baru di Jawa Timur. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Singhasari, melarikan diri ke hutan Tarik dan kemudian mendapat restu dari penguasa Mongol yang sedang menyerbu Jawa. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang, lalu berbalik melawan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Peristiwa inilah yang menjadi fondasi berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Namun, awal berdirinya Majapahit tidak serta-merta membawa kejayaan. Kerajaan ini menghadapi berbagai pemberontakan dari kalangan bangsawan yang kecewa dan tidak puas terhadap pembagian kekuasaan. Ketegangan ini menyebabkan Majapahit masih dianggap sebagai kerajaan muda yang belum stabil. Di tengah kondisi inilah kemudian muncul generasi pemimpin yang lebih matang dan ambisius, termasuk Gajah Mada, yang kelak akan mengangkat Majapahit ke puncak kekuasaan. Kebangkitan Majapahit bukan sekadar kebangkitan militer, tetapi juga transformasi politik besar yang akan mengubah wajah Nusantara. Gajah Mada bukan berasal dari kalangan bangsawan tinggi, tetapi ia tumbuh sebagai seorang prajurit dalam pasukan elit Bayangkara, penjaga raja yang dikenal dengan disiplin dan loyalitas tinggi. Namanya pertama kali mencuat ketika ia berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Jayanegara, putra Raden Wijaya. Ketika istana Majapahit dikepung dan raja dalam bahaya, Gajah Mada dengan cerdik menyusun siasat untuk menyelamatkan sang raja dan membawa pasukan Bayangkara mundur ke desa Badander. Di sanalah mereka menyusun kekuatan hingga berhasil merebut kembali istana. Keberhasilan ini membuat namanya mulai disegani di lingkungan istana. Karir Gajah Mada terus menanjak. Ia kemudian diangkat menjadi Patih Daha, wilayah penting dalam struktur Majapahit. Setelah menunjukkan kepiawaiannya dalam menjalankan pemerintahan dan meredam konflik internal, Gajah Mada akhirnya dipercaya untuk menjabat sebagai Mahapatih Amangkubumi, jabatan tertinggi kedua setelah raja. Disinilah peran strategis Gajah Mada mulai terlihat nyata. Ia tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan kerajaan, tetapi juga sebagai arsitek utama dari visi besar Majapahit untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu kekuasaan. Namun, belum banyak yang menyadari bahwa langkah selanjutnya akan mengubah arah sejarah kerajaan ini secara dramatis. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa diucapkan Gajah Mada dalam sebuah sidang istana yang dikenal luas dari naskah Pararaton. Dalam peristiwa tersebut, Gajah Mada menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati palapa, yang ditafsirkan sebagai kenikmatan hidup, seperti rempah-rempah atau kesenangan duniawi, sebelum seluruh wilayah Nusantara berhasil ia satukan di bawah kekuasaan Majapahit. Daerah-daerah yang ia sebut secara eksplisit dalam sumpah itu termasuk Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Semenanjung Melayu, Dompo, Sumbawa, Bali, dan beberapa wilayah lain yang tersebar di luar Jawa. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan bangsawan dan petinggi istana. Di satu sisi, Sumpah Palapa mencerminkan tekad luar biasa dan semangat nasionalisme yang belum dikenal pada masa itu. Namun di sisi lain, sumpah tersebut dianggap terlalu ambisius, bahkan sombong oleh sebagian bangsawan Majapahit. Ada kekhawatiran bahwa tekad seperti itu dapat membawa kerajaan ke dalam konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya dan nyawa. Namun Gajah Mada berdiri teguh. Sumpah itu menjadi fondasi ideologis bagi rencana ekspansi besar-besaran Majapahit, dan sekaligus menjadi momen paling ikonik dalam sejarah panjang kepemimpinannya. Istilah Palapa dalam Sumpah Gajah Mada menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan filolog. Secara harfiah, kata Palapa sering dikaitkan dengan kenikmatan hidup, terutama dalam bentuk makanan atau rempah-rempah, simbol kemewahan dan relaksasi dalam budaya Jawa kala itu. Namun, sejumlah penafsiran lebih dalam menyebutkan bahwa Palapa merupakan metafora bagi segala bentuk kenikmatan duniawi yang bisa mengganggu fokus dan integritas seseorang terhadap tugas kenegaraan. Dalam hal ini, Sumpah Gajah Mada menjadi simbol asketisme politik, pengorbanan pribadi demi tujuan yang lebih besar. Makna filosofis ini memperlihatkan sosok Gajah Mada sebagai seorang negarawan yang sangat berbeda dari kebanyakan bangsawan sezamannya. Ia tidak mengejar kekayaan atau kekuasaan pribadi, melainkan sebuah cita-cita utopis untuk menyatukan seluruh pulau-pulau di Nusantara ke dalam satu struktur politik Majapahit. Gagasan ini mendahului zamannya, bahkan dapat dikatakan sebagai cikal bakal konsep kesatuan nasional Indonesia modern. Namun,
Apakah benar niat itu murni lahir dari idealisme pribadi atau justru disusun sebagai narasi politik untuk melegitimasi ambisi ekspansi? Disinilah muncul ketegangan antara tafsir sejarah dan kemungkinan propaganda kekuasaan yang terselubung dalam sumpah tersebut. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada tidak hanya mengguncang ruang sidang istana, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika kekuasaan internal Majapahit. Beberapa bangsawan senior merasa tersinggung dan terancam oleh ambisi Gajah Mada yang dianggap terlalu mendominasi. Patih-patih dari daerah-daerah otonom melihat sumpah itu sebagai ancaman terhadap kemandirian wilayah mereka. Bahkan, tidak sedikit yang mencurigai bahwa Gajah Mada tengah membangun kekuatan pribadi yang dapat menggeser pengaruh bangsawan lama. Hal ini menciptakan friksi politik di dalam lingkungan istana, terutama antara Gajah Mada dengan kelompok elit yang merasa status quo mereka diganggu. Namun, Gajah Mada juga memiliki pendukung kuat, terutama di kalangan militer dan birokrat muda yang melihat sumpah itu sebagai visi jangka panjang yang monumental. Ia dianggap membawa napas baru bagi Majapahit, bukan sekadar kerajaan Jawa, melainkan imperium maritim Nusantara. Dalam konteks ini, Sumpah Palapa menjadi semacam manifesto politik yang membelah istana menjadi dua kutub, antara mereka yang siap mengikuti idealisme ekspansi dan mereka yang ingin mempertahankan kenyamanan kekuasaan lokal. Pertarungan pengaruh ini tidak hanya berlangsung dalam kata-kata dan perdebatan, tetapi juga kelak berwujud dalam konflik nyata di berbagai daerah yang menjadi target penaklukan Majapahit. Gajah Mada tidak serta-merta menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara dengan kekuatan militer semata. Sebaliknya, ia dikenal sebagai arsitek strategi politik tingkat tinggi yang memadukan diplomasi, pernikahan dinasti, dan pengaruh ekonomi untuk memperluas pengaruh Majapahit. Dalam beberapa kasus, ia menjalin aliansi melalui pernikahan antara keluarga kerajaan Majapahit dengan bangsawan dari kerajaan luar Jawa. Strategi ini digunakan untuk menghindari perang terbuka dan sekaligus memperkuat posisi Majapahit sebagai pusat kekuasaan politik yang sah. Di sisi lain, perdagangan laut menjadi alat diplomasi yang kuat. Majapahit menawarkan perlindungan jalur dagang kepada kerajaan-kerajaan kecil dengan imbalan loyalitas politik. Namun, ketika pendekatan lunak gagal, Gajah Mada tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah yang menolak tunduk. Armada laut Majapahit diperkuat dan diperluas secara besar-besaran, memungkinkan operasi militer lintas pulau yang sebelumnya jarang dilakukan dalam skala besar oleh kerajaan manapun di Jawa. Pendekatan multifaset ini membuat ekspansi Majapahit sangat efektif dan relatif cepat dibandingkan ekspansi kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dengan menggabungkan kekuatan keras dan lunak, hard and soft power, Gajah Mada mampu membangun jaringan kekuasaan yang kompleks dan menyebar luas, seakan menghidupkan Sumpah Palapanya satu persatu menjadi kenyataan. Salah satu wilayah pertama yang menjadi target ekspansi Gajah Mada adalah Pulau Bali. Sebelum dikuasai oleh Majapahit, Bali merupakan wilayah dengan tradisi kerajaan sendiri yang kuat, dipimpin oleh dinasti lokal yang memiliki jaringan budaya dan politik tersendiri. Namun posisi strategis Bali dalam jalur pelayaran Nusantara membuatnya menjadi wilayah penting bagi rencana unifikasi Gajah Mada. Pada tahun 1343, Gajah Mada mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Arya Damar dan Arya Kenceng untuk menaklukkan Bali. Dalam pertempuran sengit itu, kerajaan lokal Bali akhirnya dikalahkan, dan pulau tersebut resmi menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Penaklukan Bali bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga simbol awal keberhasilan Sumpah Palapa. Gajah Mada menunjukkan bahwa visinya bukan retorika kosong. Lebih dari itu, penaklukan ini memperlihatkan bagaimana strategi integrasi wilayah dilakukan dengan kombinasi kekuatan dan pendekatan budaya. Setelah penaklukan, Majapahit mengirim pejabat dan bangsawan Jawa ke Bali untuk mengatur pemerintahan dan menyebarkan pengaruh kebudayaan Jawa Hindu Majapahit. Bahkan hingga kini, pengaruh budaya Majapahit masih terasa kuat di Bali. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sumpah yang sebelumnya diragukan oleh kalangan istana, perlahan mulai berubah menjadi kenyataan yang menakutkan sekaligus mengagumkan. Setelah Bali berhasil ditaklukkan, Gajah Mada mengalihkan perhatiannya ke wilayah barat Nusantara, terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, tantangan utamanya adalah kerajaan Melayu di Jambi dan peninggalan Sriwijaya di Palembang. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat maritim dan perdagangan yang makmur, serta hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan luar seperti Tiongkok dan India. Gajah Mada menyadari bahwa menguasai Sumatera berarti menguasai simpul perdagangan internasional. Maka ia mengirim armada laut dan pasukan untuk merebut wilayah strategis ini. Pertempuran terjadi dengan sengit,
karena kerajaan-kerajaan di sana tidak ingin tunduk begitu saja. Namun dengan strategi tekanan militer dan blokade dagang, Majapahit akhirnya berhasil menundukkan mereka satu persatu. Sementara itu, di Kalimantan, Majapahit menghadapi kerajaan-kerajaan seperti Tanjung Pura dan Kutai yang memiliki kekuatan lokal yang tangguh. Kalimantan juga menjadi rebutan kekuasaan karena kekayaan alamnya yang melimpah, terutama hasil hutan dan tambang. Pasukan Majapahit harus menempuh jalur sungai dan hutan belantara yang berat untuk mencapai pusat-pusat kekuasaan lokal. Tidak jarang ekspedisi militer Majapahit di Kalimantan berlangsung dalam waktu lama dan membutuhkan logistik besar. Namun, hasil akhirnya cukup jelas. Beberapa kerajaan memilih tunduk secara sukarela demi stabilitas perdagangan, sementara lainnya dikalahkan secara paksa. Keberhasilan ini menambah daftar wilayah yang masuk ke dalam proyek penyatuan Nusantara, yang semakin memperkuat citra Gajah Mada sebagai pelaksana sumpahnya. Selain menaklukkan wilayah dalam Nusantara, Gajah Mada juga menyadari pentingnya menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di luar wilayah Majapahit. Salah satu mitra penting adalah Kerajaan Champa di wilayah yang kini menjadi Vietnam Tengah. Hubungan ini dijalin melalui jalur dagang maritim, serta melalui pendekatan budaya dan agama. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hubungan Majapahit dan Champa cukup harmonis. Bahkan terjadi pertukaran duta dan misi dagang. Selain itu, Majapahit juga dikenal oleh dinasti Yuan di Tiongkok, yang mencatat keberadaan kerajaan besar di wilayah selatan yang memiliki struktur pemerintahan kuat dan pengaruh maritim luas. Kerajaan-kerajaan lain seperti Ayutthaya, Siam, Tumasik, Cikal Bakal Singapura, dan bahkan Kesultanan Malaka yang mulai muncul di akhir masa Majapahit, menjadi bagian dari jaringan diplomatik dan perdagangan yang dibentuk oleh Gajah Mada. Pendekatan diplomatik ini bukan sekadar perkenalan atau pertukaran hadiah, melainkan langkah strategis untuk mengamankan wilayah perairan dan jalur dagang dari ancaman kekuatan asing. Hubungan luar negeri ini juga memperkuat posisi Majapahit sebagai kekuatan yang diakui secara regional, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kecakapan diplomasi dan pengaruh budayanya. Dengan demikian, Gajah Mada tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga dengan kata dan kebijakan luar negeri yang cerdas. Peristiwa paling kontroversial dalam karir Gajah Mada adalah Perang Bubat pada tahun 1357, yang terjadi di lapangan Bubat, dekat ibu kota Majapahit. Kisah bermula ketika Hayam Wuruk, Raja Majapahit, berniat memperistri Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Kerajaan Sunda. Rombongan Kerajaan Sunda pun datang ke Majapahit dengan maksud menyerahkan putri mereka untuk pernikahan politik. Namun, Gajah Mada memaknai kedatangan itu sebagai bentuk penyerahan diri atau simbol tunduknya Kerajaan Sunda pada Majapahit. Ia menuntut agar upacara dilakukan sebagai penyerahan upeti, bukan pernikahan setara. Penafsiran ini memicu pertikaian yang berakhir dengan pertempuran tragis, di mana rombongan Sunda termasuk sang putri memilih gugur secara terhormat. Tragedi Bubat menjadi noda besar dalam karir Gajah Mada. Meskipun secara militer ia tetap menang, namun dari segi moral dan politik, reputasinya hancur. Hayam Wuruk sendiri sangat terpukul karena pernikahan yang diharapkan membawa aliansi justru berakhir dengan pembantaian. Rakyat Sunda menyimpan luka mendalam yang terus hidup dalam tradisi lisan hingga berabad-abad kemudian. Kalangan bangsawan Majapahit pun mulai mempertanyakan kepemimpinan Gajah Mada. Tragedi ini memicu perubahan dalam dinamika kekuasaan istana, mengurangi pengaruh Gajah Mada secara signifikan. Banyak sejarawan melihat momen ini sebagai titik balik, di mana keagungan visinya mulai runtuh oleh kesalahan tafsir politik dan ambisi yang terlalu besar. Setelah tragedi Bubat, kepercayaan terhadap Gajah Mada mulai goyah di kalangan istana dan bangsawan Majapahit. Meski secara teknis ia telah menaklukkan banyak wilayah seperti Bali, Palembang, Tumasik, dan sebagian Kalimantan, tragedi berdarah itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Sumpah Palapa benar-benar lahir dari semangat patriotik, ataukah sekadar ambisi pribadi yang dibungkus dengan retorika persatuan? Kritik terhadapnya tidak hanya datang dari internal istana, tetapi juga dari para pujangga dan cendekiawan yang menilai bahwa ekspansi kekuasaan telah mengorbankan etika dan moral kerajaan. Tragedi Bubat dijadikan bukti bahwa Sumpah Palapa bisa menjadi pembenaran untuk tindakan politik yang kejam dan gegabah. Keraguan ini diperkuat oleh absennya keterlibatan Gajah Mada dalam menjelaskan peristiwa tersebut secara terbuka kepada rakyat, atau bahkan kepada sang raja. Ia tetap memilih diam, dan hal ini ditafsirkan sebagai sikap arogan atau bahkan rasa bersalah yang mendalam. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Hayam Wuruk sendiri merasa kecewa
dan mulai menjauhkan Gajah Mada dari pengambilan keputusan penting setelah insiden itu. Sejak saat itulah pengaruh Gajah Mada mulai meredup, dan para pengkritiknya perlahan-lahan mengambil alih ruang kekuasaan. Di titik ini, Sumpah Palapa bukan lagi simbol cita-cita mulia, melainkan mulai dicurigai sebagai propaganda yang menyesatkan dan telah membawa dampak tragis bagi hubungan antar kerajaan di Nusantara. Sumpah Palapa, di mata sebagian sejarawan modern, tidak hanya sekadar pernyataan idealis seorang patih agung, tetapi juga alat politik untuk melegitimasi perluasan kekuasaan Majapahit secara sistematis. Dengan membungkus ambisi ekspansi dalam narasi penyatuan Nusantara, Gajah Mada berhasil menciptakan alasan ideologis yang kuat bagi ekspedisi militer dan diplomatiknya. Narasi ini sangat efektif dalam menggalang dukungan dari kalangan birokrat muda, para prajurit, dan bahkan rakyat yang melihatnya sebagai bentuk perjuangan membangun tatanan baru yang lebih besar dan kuat. Dalam konteks ini, Sumpah Palapa menjadi semacam manifestasi awal nasionalisme, meskipun istilah Nusantara saat itu belum memiliki makna yang sama seperti sekarang. Namun, penggunaan sumpah sebagai alat legitimasi juga membuka pintu bagi manipulasi sejarah. Banyak yang menduga bahwa Sumpah Palapa bisa jadi disusun, diperkuat, atau bahkan dilebih-lebihkan dalam penulisan naskah-naskah seperti Pararaton untuk memperkuat citra Majapahit sebagai kekaisaran agung. Ketika proyek ekspansi berhasil, sumpah itu menjadi alat glorifikasi yang memperkuat posisi Gajah Mada sebagai arsitek kejayaan. Tetapi ketika proyek itu tergelincir dalam tragedi seperti Bubat, sumpah yang sama menjadi bumerang dan titik serangan bagi para pengkritiknya. Ini menunjukkan betapa narasi sejarah seringkali ditulis dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk membentuk persepsi dan membenarkan tindakan-tindakan mereka, termasuk dalam hal ini oleh Gajah Mada dan lingkaran kekuasaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah sosok raja yang cerdas dan berpendidikan tinggi, naik tahta pada usia muda namun segera menunjukkan kapabilitas luar biasa dalam mengelola pemerintahan. Di awal masa pemerintahannya, ia sangat mengandalkan Gajah Mada sebagai mentor dan pelaksana kebijakan, terutama dalam hal ekspansi wilayah. Namun, setelah tragedi Bubat, dinamika hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada mengalami perubahan signifikan. Sang raja yang sebelumnya menyerahkan kepercayaan penuh mulai mengambil alih kendali, baik dalam urusan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri. Ini terlihat dari berkurangnya peran Gajah Mada dalam keputusan-keputusan penting setelah tahun 1357. Meskipun tidak pernah secara terbuka mencopot jabatan Gajah Mada, Hayam Wuruk mempersempit ruang geraknya secara perlahan. Ia mulai mengandalkan penasihat dan pejabat lain, seperti MPU Nala dan MPU Tantular, dalam menyusun arah politik kerajaan. Sikap Hayam Wuruk mencerminkan kehati-hatian politik seorang raja yang tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Mahapatih yang begitu legendaris, namun sekaligus tidak ingin membiarkan satu tokoh memonopoli kekuasaan. Perubahan peran ini memperlihatkan bahwa Hayam Wuruk mulai memisahkan diri dari bayang-bayang Gajah Mada, sekaligus mengembalikan supremasi kekuasaan kepada tahta Majapahit. Inilah titik balik penting yang menandai menurunnya pengaruh pribadi Gajah Mada, sekaligus memperlihatkan keseimbangan politik yang mulai digeser secara halus oleh sang raja. Di masa kepemimpinan Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Majapahit dikenal sebagai imperium terbesar dalam sejarah Nusantara. Banyak catatan menyebutkan bahwa pengaruh Majapahit membentang dari Sumatera hingga Papua, bahkan menjangkau semenanjung Malaya dan wilayah Filipina Selatan. Namun, klaim ini belakangan menjadi perdebatan di kalangan sejarawan modern. Banyak yang mempertanyakan apakah wilayah-wilayah tersebut benar-benar berada di bawah kontrol administratif Majapahit, ataukah hanya menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan yang bersifat simbolik. Sumber-sumber seperti Nagara Kretagama memang menyebutkan banyak daerah menghamba kepada Majapahit, tetapi istilah ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan atau aliansi, bukan penaklukan dalam arti kolonial. Keraguan ini semakin menguat jika melihat realitas geografis dan logistik pada masa itu. Tidak adanya sistem pemerintahan terpusat yang dapat memantau dan mengelola daerah-daerah yang berjauhan secara efektif, menimbulkan dugaan bahwa klaim kesatuan Nusantara lebih merupakan narasi kekuasaan daripada fakta administrasi. Gajah Mada mungkin telah menciptakan jaringan pengaruh yang luas, namun kekuasaan Majapahit lebih mirip sebuah federasi longgar dibanding sebuah kerajaan uniter. Oleh karena itu, keberhasilan Sumpah Palapa layak untuk dikaji secara kritis. Apakah itu betul-betul tercapai secara faktual, ataukah sebagian besar merupakan hasil glorifikasi literatur istana? Sumpah Palapa, dalam konteks ini, dapat dimaknai sebagai ide besar yang lebih hidup dalam semangat dan simbolisme daripada realitas politik yang mapan.
Sumpah Palapa yang begitu terkenal ternyata hanya disebut secara eksplisit dalam naskah Pararaton, sebuah karya sejarah bercampur mitologi yang ditulis pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, jauh setelah masa Gajah Mada sendiri. Hal ini menimbulkan keraguan atas keotentikan isi sumpah tersebut. Pararaton ditulis dalam gaya kronik Jawa yang sering mencampurkan unsur legenda, simbolisme, dan fakta sejarah, sehingga keakuratan setiap peristiwa yang ditulisnya seringkali menjadi perdebatan. Dalam naskah tersebut, Gajah Mada disebut mengucapkan sumpah dalam konteks pengangkatannya sebagai Mahapatih. Namun tidak ada saksi langsung dari zamannya yang mencatat peristiwa itu secara kontemporer. Sebaliknya, Nagara Kretagama, naskah pujian yang ditulis oleh Hemperu Prapanca pada tahun 1365 ketika Gajah Mada dan Hayam Wuruk masih hidup, tidak menyebutkan Sumpah Palapa secara eksplisit. Padahal naskah ini dikenal sangat rinci dan mendokumentasikan berbagai aspek kerajaan Majapahit, termasuk tokoh-tokoh pentingnya. Ketiadaan referensi tentang sumpah dalam naskah kontemporer ini menjadi celah yang menguatkan dugaan bahwa Sumpah Palapa mungkin ditambahkan kemudian untuk memperkuat citra Gajah Mada di masa-masa akhir Majapahit atau bahkan sesudahnya. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penulisan sejarah di masa lalu tidak selalu bebas dari rekayasa simbolik, dan bahwa mitos bisa menjadi alat kekuasaan yang sangat ampuh, khususnya ketika digunakan untuk membingkai kepemimpinan seseorang dalam ingatan kolektif masyarakat. Meskipun keabsahan sejarah Sumpah Palapa terus diperdebatkan, pengaruhnya dalam budaya Jawa dan Nusantara sangat kuat. Sumpah ini telah menjadi simbol perjuangan, pengabdian total, dan cita-cita persatuan yang melampaui zaman. Dalam berbagai karya sastra Jawa dan Melayu, sosok Gajah Mada kerap muncul sebagai figur besar yang hampir setara dengan tokoh epik, seperti Ramayana dan Mahabharata. Nilai-nilai seperti kesetiaan kepada negara, keteguhan tekad, dan pengorbanan pribadi demi tujuan besar menjadi tema sentral yang melekat dalam penggambaran Gajah Mada. Bahkan dalam tradisi lisan masyarakat Jawa Timur, Sumpah Palapa kerap diceritakan ulang sebagai kisah kepahlawanan sejati yang melambangkan identitas kejayaan nenek moyang. Jejak sumpah ini juga terasa dalam seni pertunjukan, seperti wayang dan ketoprak, di mana Gajah Mada sering dijadikan tokoh utama. Ia digambarkan sebagai tokoh bijaksana namun tegas, dan sumpahnya menjadi titik balik yang menggugah semangat juang para karakter lainnya. Di era modern, simbolisme Sumpah Palapa dihidupkan kembali oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai rujukan historis atas cita-cita menyatukan bangsa-bangsa kepulauan ke dalam satu kesatuan politik. Jadi meskipun kebenaran literal sumpah ini masih bisa diperdebatkan, kekuatannya sebagai narasi kultural dan inspirasi kolektif telah melewati batas waktu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari memori sejarah bangsa Indonesia. Setelah tragedi Bubat, pengaruh Gajah Mada di Istana Majapahit merosot tajam. Ia tidak lagi tampil dominan dalam kebijakan-kebijakan utama, dan namanya perlahan menghilang dari catatan aktivitas kenegaraan. Menurut beberapa sumber, Gajah Mada memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mahapatih dan mengasingkan diri ke suatu tempat yang tidak dijelaskan secara pasti dalam naskah-naskah kuno. Ada yang menyebut ia tinggal di daerah Madakaripura di Probolinggo, sebuah tempat yang hingga kini diakini sebagai lokasi pertapaan dan wafatnya sang patih. Namun, tidak ada bukti arkeologis maupun dokumen primer yang mengonfirmasi secara pasti lokasi pengasingan maupun tahun kematiannya. Ketidakjelasan mengenai akhir hidup Gajah Mada turut menambah dimensi mitologis dalam sosoknya. Beberapa tradisi lisan menyebutkan bahwa ia tidak meninggal secara biasa, melainkan moksa, atau lenyap secara spiritual seperti para resi dan tokoh agung lainnya dalam kepercayaan Hindu-Buddha Jawa. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan legenda keberadaan Gajah Mada yang akan kembali bila Nusantara membutuhkan. Minimnya dokumentasi sejarah justru memperbesar aura legenda di sekelilingnya, dan membuat perbedaan antara fakta dan mitos semakin kabur. Akhir hayatnya yang misterius ini memperkuat citra Gajah Mada sebagai tokoh yang tidak hanya hidup dalam sejarah tertulis, tetapi juga dalam alam simbolik dan spiritual masyarakat Jawa. Dalam studi sejarah modern, sosok Gajah Mada menjadi objek kajian yang sangat kompleks. Sebagian melihatnya sebagai pahlawan nasional yang visioner, mampu membayangkan sebuah Nusantara yang bersatu jauh sebelum konsep negara modern terbentuk. Ia dipandang sebagai figur patriotik yang rela menunda kenikmatan pribadi demi tujuan besar, dan berhasil menciptakan fondasi politik serta budaya yang menjadi cikal bakal identitas Indonesia. Bahkan banyak sejarawan Indonesia kontemporer yang menjadikannya simbol integrasi bangsa, inspirasi persatuan, dan teladan bagi kepemimpinan berbasis pengorbanan diri. Namun, sisi lain dari interpretasi modern justru
mempertanyakan motivasi serta metode Gajah Mada dalam menjalankan Sumpah Palapa. Para kritikus menilai bahwa ia adalah seorang tokoh ambisius yang menggunakan retorika persatuan sebagai justifikasi atas tindakan-tindakan ekspansionis dan kekerasan. Peristiwa seperti tragedi Bubat menjadi contoh bahwa idealisme yang dibungkus sumpah bisa berujung pada kehancuran moral dan hubungan antar bangsa. Beberapa akademisi bahkan menyebut bahwa Sumpah Palapa lebih cocok disebut sebagai mitos politik yang disusun untuk membangun legitimasi kekuasaan dan menyatukan rakyat di bawah narasi besar. Perdebatan ini menunjukkan bahwa menilai Gajah Mada secara hitam putih sangat sulit. Ia adalah tokoh sejarah yang besar, namun juga manusia biasa yang tidak lepas dari kekeliruan, manipulasi, dan kepentingan zamannya. Di era Indonesia modern, Sumpah Palapa telah diangkat sebagai simbol nasional yang melampaui konteks sejarah Majapahit. Maknanya dimaknai ulang sebagai cita-cita luhur untuk menyatukan bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan politik dan budaya. Simbolisme ini begitu kuat sehingga pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan nama Palapa untuk satelit komunikasi pertama Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1976. Pemberian nama tersebut tidak sekadar kebetulan, melainkan bentuk eksplisit dari penggunaan warisan sejarah sebagai legitimasi politik integrasi nasional dan teknologi, menggambarkan bahwa cita-cita Gajah Mada menyatukan Nusantara kini dilakukan lewat sarana modern seperti teknologi komunikasi. Tidak hanya itu, Sumpah Palapa juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejarah di sekolah-sekolah, menjadikan Gajah Mada sebagai salah satu ikon utama pembentukan karakter nasionalisme Indonesia. Patung, relief, dan nama jalan yang mengabadikan Gajah Mada tersebar di seluruh penjuru negeri, menunjukkan bagaimana memori kolektif bangsa menempatkannya dalam posisi sentral. Namun, dalam konteks negara modern, penggunaan simbol ini juga mengandung muatan ideologis, di mana sejarah digunakan untuk menyatukan keragaman dan memperkuat legitimasi negara kesatuan. Hal ini membuktikan bahwa Sumpah Palapa tidak hanya hidup dalam lembaran sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi narasi kebangsaan Indonesia yang terus berkembang hingga kini. Sumpah Palapa telah menjadi salah satu narasi paling kuat dalam sejarah Indonesia, meski kebenarannya secara faktual masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, ia merepresentasikan semangat pengabdian total seorang negarawan yang visioner, yang membayangkan sebuah tatanan politik berskala Nusantara jauh sebelum terbentuknya negara bangsa. Ia juga memberikan fondasi simbolis bagi berbagai upaya persatuan dan integrasi yang menjadi bagian penting dari proyek kenegaraan Indonesia sejak masa kemerdekaan. Bahkan sebagai narasi, Sumpah Palapa telah hidup dalam budaya populer, pendidikan, seni pertunjukan, dan bahkan teknologi, membuktikan daya tahan dan daya tariknya sebagai mitos nasional. Namun di sisi lain, Sumpah Palapa juga dapat dibaca sebagai produk dari kebutuhan politik dan ideologi, baik pada masa Majapahit maupun di era setelahnya. Bisa jadi sumpah itu benar-benar diucapkan, namun tafsir dan glorifikasinya berkembang melalui naskah-naskah seperti Pararaton yang ditulis puluhan tahun setelah peristiwa aslinya. Apakah Gajah Mada adalah seorang idealis atau seorang manipulator ulung? Sejarah tidak memberi jawaban pasti. Yang jelas, ia berhasil mengukir warisan yang melampaui zamannya, menjadi sosok ambivalen yang berdiri di antara batas realitas dan legenda. Dengan demikian, Sumpah Palapa bukan hanya pertanyaan tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagaimana bangsa ini membangun makna dan identitas dari sejarah yang selalu ditafsir ulang.